Apa Pak? Dahulu yang harus saya lakukan itu apa? Angkat tangan terima Yesus sekarang juga. Angkat tangan, terima Yesus sekarang juga. Nah, sudah angkat tangan, saya nggak ngelihat kamu. Cuma angkat tangan gitu aja Pak. Ya dengerin, ikut angkat tangan dulu, baru ikut kata-kata saya. Tuhan Yesus, ngomong. Putus Pak, suaranya putus Pak. Pura-pura bilang putus lagi. Ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus, mualaf semua. Nggak bisa. Al-Ayubi Kodroniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News ya, channel Kota Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama yang tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Di kesempatan kali ini kita akan memberitahukan sebuah pemberitaan ya tentang Saifuddin Ibrahim yang akhirnya sekarang mau membuka ruang untuk dialog. Kalau sebelumnya ya, dia itu hanya monolog, bacot-bacot sendiri, kowar-kowar sendiri. Sekarang akhirnya dia membagikan link StreamYard dia saat dia live. Jadi dia memberikan kesempatan orang untuk masuk. Kalau sebelumnya kan dia cuma monolog, ya hujar sana hujar sini, terakhir mungkin sudah kehabisan ide, kehabisan bahan, untuk apalagi dia mau menghujat gitu. Karena hujatannya juga sudah nggak laku, orang cuma anggap dia badut, ya tidak ada lagi yang istilahnya peduli dengan hujatannya, tidak ada lagi orang-orang Kristen atau orang-orang Islamophobia yang peduli juga, ya nggak ada lagi yang istilahnya mau donasi dalam jumlah banyak, jumlah donasinya turun, sehingga Saifuddin berpikir mencari cara kira-kira apa nih yang harus dia lakukan. Itulah dia sekarang membuka ruang karena dia tahu kalau dia buka ruang tentu saja yang paling banyak masuk adalah pihak Muslim, nggak mungkin pihak Kristen. Ya, jadi dia mengajak orang untuk diskusi dengan tujuan supaya naik lagi nih. Viewersnya bisa naik, supaya orang jadi simpati lagi, supaya umat muslim bisa marah, ya, umat muslim bisa panas dengan dia, sehingga ini membuat orang-orang Islamophobia yang ada di ruangannya menjadi senang, menjadi mau donasi kepada Saifuddin Birahi. Ya, dan kali ini ya, kita akan melihat bagaimana Saifuddin menghadapi pawang ODGJ. Kita tahu bahwa Saifuddin ini adalah Raja ODGJ, ya, orang gila yang paling gila itu adalah Saifuddin untuk saat ini. Dan yang namanya Al-Ayubi sebagai seorang pawang, dia ingin berusaha dong menaklukkan istilahnya yang paling gila dari yang gila, ya, yang paling tinggi dari orang gila ini. Dan Bang Al-Ayubi mencoba menjadi pawang ya, mencoba menjinakkan ODGJ ini. Tetapi yang namanya pawang ya, itu juga pasti sekali-kali juga akan gagal. Dan kali ini kita akan melihat bagaimana pawang ODGJ malah jadi pusing dibuat oleh ODGJ-nya atau dibuat oleh pasiennya ya. Ini pawangnya kok malah dia yang pusing pula menghadapi pasiennya. Ini cukup menarik dan cukup unik ya. Teman-teman akan melihat bagaimana Bang Alayubi itu kebingungan gitu, stres gitu menghadapi orang yang modalnya ngerocos saja. Karena kita tahu Saifuddin ini dia punya satu kelebihan adalah mulutnya yang besar. Bahkan itu diakui Saifuddin ya, bahwa dia terlahir dengan mulut yang lebih besar daripada orang lain, yang artinya memang dia diberikan talenta untuk ngomong terus, untuk ngomong tanpa henti, untuk terus menipu orang tanpa selesai-selesai. Sekali lagi ya saya katakan, walaupun dia ini adalah seorang pendeta, tetapi apa yang dilakukan Saifuddin tidak mencerminkan kekristenan. Ya, jadi jangan disalahkan Kristennya. Ini salah Saifuddin. Salah Saifuddin ya. Jangan kita meniru apa yang dilakukan polemikus-polemikus dengan memfitnah, dengan ya mengeluarkan statement bahwa kalau ada orang yang ber-KTP Islam salah, maka agamanya salah. Enggak, kita bukan orang seperti mereka. Ya, kita harus mengutuk keras dan menentang praktek-praktek mengkait-kaitkan perilaku orang dengan agama. Kasihan gitu ya, orang-orang seperti itu yang kerjanya cuma bisa menuduh. Kalau kita enggak, Saifuddin murni ya berkelakuan bejat karena dirinya. Karena dia tidak bisa mengontrol mulutnya yang besar itu. Jadi nggak ada hubungan dengan kekristenan.
Walaupun Saifuddin mengklaim dirinya adalah representatif atau prototipe dari kekristenan. Itu kan klaim dia sepihak. Ya, klaim tanpa pembuktian nggak ada gunanya. Jadi sekali lagi ya, Saifuddin ini adalah orang nggak benar, tapi ini adalah perilaku oknum. Oke, kita dengarkan dulu bagaimana saat Bang Alayubi ya mencoba menjinakkan ODGJ akut satu ini. Apakah berhasil atau Bang Alayubi yang akan terpanting-panting akan istilahnya diterkam ya, akan malah dibuat jadi ODGJ juga oleh pasien satu ini. Karena ODGJ ini pasti dia akan menularkan sakit ODGJ-nya. Dia akan membuat orang lain jadi ketularan juga. Jadi kita akan lihat apakah Alayubi akan tertular atau berhasil menjinakkan ODGJ satu ini. Oke, selamat menyaksikan buat teman-teman. Semua mu'alaf harus ditangkap. Ya, mereka penghujat Kristen. Iya, rasain lo. Nampaknya di mana, Din? Lo mah kagak tahu. Din, ayat dalam Bible adakah ayat yang menjelaskan bahwa Maria menyembah Yesus? Ya cari ayatnya. Sudah baca belum? Baca, makanya. Coba si pawang ADGJ, ayo ngomong kamu. Silakan. Halo. Paling muda. Selamat pagi, Bapak Saifuddin Ibrahim yang ganteng. Nah, monggo. Selamat pagi, Bapak. Ya, selamat malam. Saya di sini malam. Di Amerika selisih berapa jam dengan Indonesia, Pak Saifuddin? Kita Ya, santai-santai saja ya. 7. Ya. Ya. Nanya apa? Ya, kita saja lah ya. Inilah nggak usah gontok-gontokan lah, Pak. Toh Bapak Saifuddin Ibrahim meskipun sering menghujat iman saya, Bapak Saifuddin tetap saudara saya kok, saudara bangsa dan setara. Ya, kenapa suara Anda putus? Sinyal Anda nggak bagus. Halo. Sekarang siapa ini Pak? Bisa, Bapak? Ya. Sekarang sudah bisa? Oke, kedengaran. Ini terkait judul saja, Bapak Saifuddin Ibrahim ya. Ya. Baik. Bapak kan mengajak kepada Yesus Kristus kan? Ya. Baik. Misal nih ya, misal saya mau ikut keyakinan Bapak, mau ikut Yesus Kristus. Yang harus saya lakukan apa, Pak? Dahulu yang harus saya lakukan itu apa? Angkat tangan terima Yesus sekarang juga. Angkat tangan terima Yesus sekarang juga. Nah, sudah angkat tangan, saya nggak ngelihat kamu. Cuma angkat tangan gitu aja, Pak? Ya dengerin, ikut angkat tangan dulu, baru ikut kata-kata saya. Tuhan Yesus. Ngomong. Putus, Pak. Suaranya putus, Pak. Pura-pura bilang putus lagi. Ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus. Sebelum ke sana dulu, boleh saya bertanya, Bapak? Nggak usah nanya, katanya mau ikut Yesus, nanya syarat. Loh iya, saya mau ikut Yesus gitu. Nah ikut Yesus angkat tangan. Ikutin kata-kata saya, siapapun yang nonton Tuhan Yesus, aku datang kepadamu, aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku mengaku dosa-dosaku. Tuhan Yesus, aku menyebut Engkau, mengangkat Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya, amin. Itu sudah kamu jadi orang Kristen. Baik, Bapak, sebelum lebih lanjut dulu, boleh saya bertanya, Bapak?
Nggak usah nanya. Saya sekarang nanya. Loh, kok Selama ini malah orang Islam terus yang nanya. Saya nggak pernah bentar nanya. dulu Orang Bapak. Kristen nggak nanya. Bentar dulu Hanya Bapak. menguji iman Kristen. Sekarang begini, Kalau Bapak kalau Pawang Bapak Saifuddin, ODGJ, kalau kamu itu orang waras, saya tanya nih ya, gua tanya nih ya. bentar dulu Bapak, belum kelar Bapak. Tadi Saya Bapak belum menawar nanya, ini kamu sudah nanya. Satu-satu ini dong, saya Bapak, sudah jawab pertanyaan kamu. ini Sekarang saya sesuai nanya sesuai dengan kamu. judul yang Bapak buat. Bapak kan mengajak saya nih ikut Yesus Kristus, gitu kan? Betul enggak? Lo tadi kenapa kamu nggak ikut? Lah iya, saya pengen tanya dulu sebelum saya ikuti kata-kata Bapak. Perintah Yesus selama masih hidup di dunia ini, perintahkan untuk menyembah siapa Pak? Perintah Yesus Pak, coba jelaskan kepada saya. Enggak usah nanya gitu aja, jelas semua orang Kristen menyembah Yesus. Iya, saya tahu Bapak juga menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kan? Nah, Nah, pertanyaan saya, yang memerintahkan untuk menyembah Yesus itu siapa Pak? ya Alkitab. Mana dalilnya coba Pak? Kamu tahu nggak? Baca mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu dong. Tidak ada Pak, Kamu dari Kejadian sampai Wahyu, dari Wahyu sampai hanya Kejadian lagi, tidak ada satupun ayat yang untuk memerintahkan untuk menyembah menguji. Yesus. Itu Jadi nggak ada Pak. kamu itu bertanya bukan untuk mendapatkan kepandaian. Loh, tolong dong Walaupun kalau nanti saya tunjukkan salah, tolong ayat-ayatnya, diluruskan. kamu tidak akan mau. Kamu akan Coba nolak. kasih Kenapa? Karena kasih saya sudah dalil. melakukan penginjilan dari Sabang sampai Merauke. Model pertanyaan ini bukan untuk mencari kebenaran, tetapi hanya sekedar nguji. Pak, kebenaran itu harus diuji. Bapak kan nyembah Nah, Yesus sebagai begini, Tuhan dan Juru Selamat. kalau Nah, kamu itu pertanyaannya, laki-laki dan yang mayoritas untuk nyembah agama Yesus yang itu siapa, benar, Pak? coba tampilkan wajah kamu. Jangan seperti ini. Nggak ada hubungannya dengan wajah, diminta dalil kok malah minta nunjukin Penting sekali wajah. bagi Dalilnya mana saya, dalil, Pak? karena penonton Dalil. saya ini adalah orang jujur semua. Ayo, tampilkan wajah Dalil, kamu. Pak. Coba dalil mana dalil? Al-Ayubi, Dalil mana dalil Pak Saifuddin? Untuk nyembah Yesus, dalilnya wajah untuk kamu. nyembah Yesus itu mana? Jangan Coba. kayak wajah Nabi Muhammad. Muhammad nggak ada Jangan wajahnya sampai hari menghujat, ini. Bapak. Kenapa? Jangan Waktu menghujat. dia naik buruk pergi ke langit itu tanpa helm, Jangan menghujat, nggak usah menghujat Bapak. gas. Saya tanya benar-benar ini loh. Serius saya, perintah untuk nyembah Yesus bukan mana? masalah serius dan tidak. Kamu Coba, itu tunjukkan saya kalau dalil. memang Mana? berani, Satu saja. tampilkan Satu saja wajah dalil, kamu. coba. Pokoknya Muslim harus tampil wajah. Bapak minta saya agar supaya ikut Yesus. Nah, pertanyaan saya, perintah untuk nyembah Yesus itu ayatnya mana, Bapak? Nah, kamu tidak mau kan? Tidak mau datang kepada Yesus. Iya, saya mau datang kepada Yesus kalau Bapak bisa ngasih bukti, dalil gitu loh. Iya, kamu pasti kan saya datang. Dalil. 1 Yohanes 5 ayat 20. Bukan, nggak ada di situ. Perintah untuk nyembah Yesus nggak ada. Baca dulu. Iya, saya sudah baca, Pak. Perintah ya Yesus sudah, itu. Berarti kamu hanya manusia keras kepala, disuruh baca tidak mau membaca. Saya sudah baca, Bapak. Perintah Yesus itu nyembah Allah, Bapak. Seperti yang tertulis di Lukas 4 ayat 8, Matius 4 ayat 10. Perintah Yesus nyembah Allah. Lah, Bapak nyembah Yesus yang perintahkan siapa? 1 Yohanes 5 ayat 20. Itu bukan perintah untuk nyembah Yesus, Bapak. Bapak jangan pelintir kitab Bapak sendiri. Dimanapun kamu menemukannya, kalau kamu otak waras, pasti yang disebut itu kita berada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dialah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Itu 1 Yohanes 5 ayat 20. Berdasarkan 1 Yohanes 5 ayat 20 itu adalah Allah, maka harus disembah.
Baik, Jangan Bapak. memaksakan Berdasarkan baik, menurut ayat Al-Quran. Itu kan baik. konsep Saya ayat ikuti Al-Quran. saya ikuti Jangan kamu alur Bapak 1 memaksakan. Yohanes 5 ayat 20. Yesus adalah Allah. Apakah apakah Allah anaknya Maria, Bapak? Oh, bukan di situ. Nah, di situ Loh, kalau nyambungnya Allah kamu bukan tidak anaknya Maria, berarti benar. Yesus bukan anaknya Maria, Bapak. Itu kata kamu. Karena Loh, bukan kata Yesus anak saya. Maria itu bukan bibit manusia. Yesus Bukan manusia apa seperti bukan, Mamat. Bapak? Bukan Yesus manusia apa Mamat bukan? Bejatullah Ah, itu. nggak Bukan. seru Bukan ini. Cabulullah. Bapak diminta dalil yang serius, Bapak malah menghujat ini. Saya keluar sajalah, Jelas Bapak. sekali saya sudah tunjukkan dalilnya. Kamu sendiri tidak mau, hanya bertanya. Baiklah. Saya Kalau tanya, kalau kalau kamu begitu lain saya cerita, izin keluarlah, nanya-nanya Bapak, ya. melulu. Semoga inilah Bapak, terima kasih sudah diizinkan masuk di room Bapak, dan semoga jemaat Bapak pada mualaf semua. Enggak mungkin. 5 kali sehari kamu teriak-teriak di masjid, itu enggak mau orang Kristen, tetap aja mereka mengikuti Yesus. Ngapain ikutin sholat 5 waktu capek-capek jengkang-jengking enggak ngerti artinya? Enggak mungkin. Mualaf semua. Enggak bisa. Al-Ayubi Kodroniyah. Ya, teman-teman sudah saksikan ya. Jadi Bang Al Ayubi terpelanting-pelanting kalau kita lihat, tapi di endingnya untung Bang Al Ayubi bisa menutup, ya, bisa menutup dengan luar biasa dan membuat si Saipudin kembali kejang-kejang ya. Karena Saipudin tentu saja tidak bisa terima kalau banyak orang yang mualaf. Mendengar orang mualaf saja itu sudah membuat Saipudin Birahi ini birahinya naik, ya, membuat birahi emosinya naik tentunya. Dan sebagai bonus saya akan lampirkan juga ya, bagaimana saat saya datang ke tempatnya Saipudin juga ya, setelah Bang Alayubi, saya yang dinaikkan. Ya, saya yang dinaikkan. Alhamdulillah mau dinaikkan ya. Karena nama saya fans Saipudin Ibrahim. Ya, fans Abi saya tulis nama saya. Dan ini membuat Saipudin kebingungan ini siapa gitu kan. Karena fotonya juga beda. Ya, terakhir saat saya sudah mulai bicara, Saipudin baru sadar ya. Oh, ini si Julius ini ya, HMK, Hidayah Mualaf Center. Kan dia biasa bilang gitu, Hidayah Mualaf Center. Nah, jadi terakhir dia baru sadar, dan ya Saipudin terkejut juga ya, saat kita tanyakan perihal hal-hal yang sebenarnya dia nggak pernah ngomong di medsosnya, dan dia shock gitu, kok bisa tahu ya apa yang terjadi, kok bisa dia mengetahui rahasia saya, kok bisa dia mengetahui tentang kehidupan saya. Ini membuat Saipudin cukup terkejut. Oke, kita dengarkan dulu bagaimana diskusi saya dan Mbah Udin ini. Silakan. Halo, Abi. Ya. Masih live, udah malam di situ kan, Abi? Sudah jam berapa? Malam sudah 9:30. Oh, sudah 9:30. Iya, ini Abi. Kemarin itu aku ini dihubungi teman. Pak Abi, ini Abi sering di Java Bistro makan ya? Iya, ya ke Java, ya enggak juga. Ya, karena polisi itu minta makanan Indonesia, maka saya datanglah ke sana. Ketemu polisi yang mau menangkap saya, yang rencananya mau membawa saya balik ke Indonesia. Oh, boleh dibawa balik memangnya Abi di Amerika? Ya nggak bisa, mereka sudah berusaha lobby ke ICI, Ya, ICI. polisi ya, imigrasi. Ya. Kemudian saya harus dideportasi, agar saya dideportasi dan masuk Indonesia. Mereka nggak bisa. Ini hukum ini, walaupun mereka membayar miliaran juga, katakan dia membayar nyogok itu 5 miliar supaya saya balik ke Indonesia, ya nggak bisa. Gitu. Ya, cuman lobby ya, mereka melakukan lobby itu. Jadi kalau melakukan lobby, apa yang ditawari memangnya ke Abi?
Ya, mereka tawarin bahwa anak istri saya akan dijamin, bahkan rumah tangga atau apalah gitu. Kalau mereka memberikan saya 10 miliar itu umpama oke 10 miliar saya anggap itu cukup atau 20 miliar cukup untuk saya kembali ke Indonesia, saya hitung-hitung 10 miliar itu nggak cukup kalau sekedar setahun atau 2 tahun. 2 tahun 20 miliar juga tidak cukup. Saya bisa dibunuh di dalam penjara, saya bisa diracun oleh mereka, kemudian uang itu bisa dibekukan sama mereka. Umpama kalau harga kepulangan saya itu 20 M begitu. Tapi apalah artinya uang 20 M? Nggak ada gunanya. Maka saya tetap tidak mau pulang. Dia merayu bahwa pelayanan saya itu, peperangannya itu ada di Indonesia, kata dia. Saya tidak mau. Ya. Kok Bapak jumpai polisinya, Pak? Kan boleh nggak jumpai. Bapak jumpai, Pak? Saya jumpai. Saya bukan pengecut. Bahkan malam pertama karena dia itu polisi Kristen, ya kita berdoa di hotel dia. Setelah itu saya pulang. Dia juga kasih uang kepada saya dan hadiah-hadiah kepada saya. Oh, polisinya ngasih hadiah, Pak? Gimana? Polisinya nyogok, Pak? Enggak nyogok, ya bukan nyogok kalau hadiah untuk saya karena dia itu orang Kristen dan dia bilang bahwa saya ini pendeta dia di YouTube karena dia sering mendengar saya di YouTube begitu. Oke, begitu. Jadi soalnya yang saya dengar agak beda. Bapak sering ini ya khotbah juga di Java Bistro itu. Terus ini Pak Abi, kemarin kan anak Abi ulang tahun tuh, nggak diucapin si Goldemer. Bagaimana? Goldemer ulang tahun masih ingat atau tidak? Ya tanggal 25 kemarin. Oh, nggak ada ini, Abi nggak ada ucapin ulang tahun atau apa gitu? Ya, biar mamanya saja. Loh, tapi kan anak, Pak. Abi, ini kan anak Abi juga, atau bukan anak Abi? Ya, anak saya lah. Ya, masa nggak diucapin anaknya ulang tahun? Ya, itu urusan saya. Abi ya. Iya biasanya Abi yang gitu-gituan aja curhat di di YouTube, di mana-mana curhat. Masa ulang tahun anak nggak diucapin? Tega benar nih. Nanti Goldemer udah besar lupa sama Abi gimana dong? Kamu ini ngomong yang lain. Oke, saudara-saudara, sudah 40 cukup. Terima kasih. Ada yang ini akun-akun kadrun semua, akun palsu semua. Ya. Kalau mau masuk di ruang saya, tunjukkan dirimu dengan baik, jangan pakai akun palsu dan kalau bisa wajah asli. Terima kasih untuk menunjukkan kalian itu sebagai orang yang jujur, maka mafia donasi sama saja. Saya tidak mau menerima orang-orang yang memakai akun palsu. Ini ada yang mau masuk mafia donasi. Sorry, saya tidak menerimanya. Siapa lagi yang masuk? Ya, oke, terima kasih saudara-saudara. Ya, teman-teman sudah dengarkan ya, itulah yang terjadi saat kita mendatangi ruangan Bahudin untuk mengobok-ngobok ruangan Saipudin dan menyadarkan ya orang-orang yang ada di room tersebut tentunya yang menonton channel Saipudin agar mereka tahu bahwa mereka ini nggak lebih daripada orang-orang yang dikibulin. Mereka ini hanya ditipuin oleh Saipudin yang mencari keuntungan semata, kawan-kawan. Ya, jadi kita ke sana tuh untuk menyadarkan penonton-penontonnya yang masih terpengaruh oleh ilmu hipnotis Mbah Udin ini.
yang masih nggak sadar bahwa mereka selama ini hanya dimanfaatkan. Ya, dimanfaatkan oleh Saifuddin Birahi untuk mendapatkan keuntungan, untuk ya dia ini makin kaya, makin mendapatkan kehidupan yang enak, sedangkan yang nyumbang yang babak belur. Nah, itu yang dilakukan oleh Mbak Udin ya selama ini. Dan masih banyak sih sebenarnya fakta-fakta dan juga data-data yang kita miliki, tetapi kita belum bisa ungkap, ya kita belum boleh ungkap, karena nanti akan diungkap oleh orang lain, dan biarkan nanti pelan-pelan teman-teman tahu ya. Jangan semua sekaligus juga, nanti nggak seru. Kalau semua kita buka langsung kan nanti jadi nggak seru nih penonton. Ya, kalian jadi nggak penasaran. Jadi satu persatu kita akan ungkap, kita akan telanjangi Saifuddin Ibrahim ya. Kita akan telanjangi dia. Kita sudah telanjangi bahwa dia ini adalah orang yang tidak peduli dengan orang lain, dia adalah orang yang egois, ya. Istrinya disuruh kerja, dia goyang-goyang kaki. Anaknya kehilangan ibunya, ya, dia tetap dapat selimut untuk tidurnya, kan kurang ajar. Istrinya ditahan, ya, di Amerika, sedangkan anaknya membutuhkan ibu, dia nggak peduli. Nah, itu Saifuddin. Dan kali ini anaknya ulang tahun, dia juga nggak peduli. Jadi teman-teman sudah lihat ya, dia ini adalah seorang suami dan ayah yang nggak baik. Suami dan ayah yang tidak baik. Nah, nanti kita akan bongkar lagi. Apalagi nih, Saifuddin punya kelakuan bejat, ya, apalagi sifat-sifat Saifuddin yang tidak terpuji dan tidak pantas untuk ditiru, ya, tidak pantas untuk kalian jadikan panutan. Jadi kita akan bongkar satu persatu, biar teman-teman Kristen jangan mau dikibulin, jangan mau ditipu oleh Saifuddin Ibrahim. Tujuan kami bukan ingin ini ya, istilahnya ingin ribut dengan saudara-saudara kita yang dari pihak Kristen. Tapi saya ingin kalian sadar gitu. Ya, saya ingin kalian tahu supaya kalian jangan mau gitu dikibulin terus sama orang seperti ini, kan nggak baik, nggak bagus, kalian yang rugi gitu. Jadi itulah tujuan kami menyampaikan hal ini. Tujuan kami membongkar siapa itu Saifuddin Ibrahim. Sekali lagi saya katakan ya, nggak ada hubungan dengan agama Kristen. Saifuddin ini memang hanya memanfaatkan kekristenan untuk menipu kalian. Ya, Kristen ini yang jadi korban juga gitu, karena dimanfaatkan oleh yang namanya Mbak Udin. Ya, Kristen ini yang dimanfaatkan. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Semoga teman-teman tercerahkan atas diskusi ini. Kalian sudah melihat sendiri bagaimana Saifuddin itu benar-benar kelabakan, benar-benar terkejut ya. Dan saya harap kita dikasih lagi kesempatan untuk naik, jangan ditahan ya. Kita akan ganti nama, ganti foto, nanti kita akan naik dan kita akan kasih lagu. Ya, saya akan nyanyikan satu lagu untuk Saifuddin, yaitu lagu Dajaludin yang dibuat oleh Mbak Ji. Nanti kita akan putarkan buat Saifuddin. Keren soal lagunya kan? Ya, lagu Dajaludin itu kan luar biasa lagunya. Mahakarya. Salah satu mahakarya di dunia debat ini. Jadi kita akan putarkan, kita akan perdengarkan buat Saifuddin, dan semoga dengan lagu tersebut Saifuddin agak sedikit tersentuh, agak sedikit bisa tersadarkan bahwa yang dia lakukan ini jahat, ya, yang dia lakukan ini selama ini nggak benar. Terus supaya penontonnya juga sadar, karena tujuan kita ya kembali lagi, ya tujuan kita adalah menyadarkan saudara-saudara kita di luar sana yang sudah terhipnotis, sudah tertipu oleh yang namanya gembel Udin ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, yang sudah mendukung. Dan di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Gembel yang akunya mirip orang Meksiko, meski menurutku tampangnya kayak coro. Mukanya plonga-plongo, 100% bego, gegara lato-latonya udah loyo. Sejak ditinggal ibun melarikan diri, hidupnya kocar kacir menahan birahi. Terpaksa coli-coli di dekat kandang babi, Gembel Udin depresi di azab ilahi. Saifuddin, Gembel Udin, manusia kafir harbi yang wajib diperangi. Kafir Udin, Dajaludin, manusia separuh iblis yang gak tahu diri.
Berhenti menghujat, Din. Kasihan anak-anakmu. Ajarkan aja ajaran agamamu. Jangan menghujat agama kami. Stop menghujat. Tiap hari terbakar cemburu di hati, membayangkan sang istri dengan pria seksi. Karena seumur hidup tak boleh poligami, terpaksa petak umpet memuaskan diri. Coli-coli di dekat kandang babi. Tai puding, gembeluding, manusia kafir harbi yang wajib diperangi. Kafirudin, dakjaludin, manusia separuh iblis yang gak tahu diri. Tai puding, gembeludin, manusia kafir harbi yang wajib dibasmi. Kafirudin, dakjaludin, manusia separuh iblis yang gak tahu diri. Ingat umurmu ya, Din. Ingat anakmu. Stop menghujat agama kami. Stop. Hei, Dakjaludin. Stop.